teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita panggil satu teman kita dulu yuk. Ayo kita panggil ya. Lausa Santi. Lausa Santi. Loh, gak dijawab. Kemana orangnya? Ayo teman-teman kita panggil sekali lagi yuk. Ayo ya kita panggil lagi. Suaranya lebih keras lagi nih. Lausa Santi. Ini dia. Kok dari tadi dipanggil-panggil kok nggak denger sih Lausa? Iya maaf Lausa, ini sambil dengerin musik jadi nggak dengar. Makanya jangan keseringan pakai headset. Teman-teman juga keseringan begitu ya di rumah ya? Iya ya. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Di rumah itu dimanapun sukanya pakai headset. Jadinya nggak bisa dengar kalau orang dengar, kalau orang panggil. Ya, jadi dari sekarang coba kalau orang panggil itu coba didengar. Sama seperti Tuhan juga memanggil kita seperti hari ini. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Tuhan memanggil kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kita harus mendengar. Jangan suka pura-pura nggak dengar, apalagi tutup telinga. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita puji Tuhan ya Lausa ya. Ya, kita ajak dengar teman-teman dia panggil kita nama di rumah saya. Ya, Iya. ya. Yuk teman-teman di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita mau sambil bangkit berdiri, kita mau nyanyikan apa Lausa? Dengar dia panggil nama Dengar dia saya. panggil nama saya. Ayo nyanyi dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya kita nyanyikan dengar dia panggil nama saya dengan lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau masuk di dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda,
tetapi kami boleh bersama-sama datang untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu kita. Teman-teman di rumah pasti masih ingat kan? Losa juga masih ingat kan? Masih ingat dong. Oke, yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sambil gerakan ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Karena ku milik siapa? Karena ku milik Yesus. Sekali lagi. Karena ku milik Yesus. Yeay. Losa, kadang ini mikir ya, kita ini kan sampai saat ini ibadah sekolah minggu masih online nih. Iya. Kira-kira teman-teman di rumah ini masih semangat ibadah enggak ya Losa? Iya ya, apa mereka masih semangat nggak ya? Iya, kita kan enggak tahu mereka di rumah. Tapi Kita saya nggak percaya tahu, sih mereka pasti masih semangat, masih rajin mereka. Pastinya ya Losa. Gimana kalau kita coba tanya adik-adik kita? Oh iya, kita tanya langsung aja Yuk, sama kita adik-adik panggil yang ya, ada di Lesa, ya. sini. Iya, Ya. ayo Teman-teman sini. sini dulu, ayo. Nah, ini ada Koko Ken, ada Arthur, juga ada Tiffany. Nah, kita mau coba tanya mereka satu persatu. Ditanya. Kira-kira teman-teman ini masih semangat rajin sekolah minggu enggak kalau minggu? Masih Masih apa? Masih rajin? rajin. Good. Coba kita tanya atuh. Masih rajin. Oh, rajin Masih juga. rajin. Tiffany. Masih rajin. Oh, Masih Tiffany rajin. juga masih rajin. Ternyata teman-teman kita semua masih rajin ya. Pasti teman-teman di rumah juga sama. Coba Losa, kita tanya. Oh iya, kita Lagi. tanya lagi. Oh, kalau sekolah minggu itu teman-teman di sini tuh harus disuruh sama papa mama dulu atau dikasih hadiah dulu baru mau atau memang karena senang sekolah minggu? Coba Losa Santi mau tanya sama Tiffany. Mau sendiri Mau enggak sendiri? atau dipaksa? Wah, mau sendiri. Nah, teman-teman kita ini. Ha-ha. Coba, Koko Ken. Mau sendiri. Mau Oh, sendiri. Mau sendiri. Senang ibadah ya, Koko Ken ya, suka ke sekolah minggu ya. Oke, coba Kalau Arthur. Arthur mau sendiri enggak? Wah, Enggak mau. Arthurnya
malu. Malu Lisa. dia. Tapi pastinya Oh. anak-anak ini mereka Iya. semangat sekolah Iya, minggu. pasti semuanya semangat. Iya. Oh, Nah, teman-teman kita teman-teman, hebat. Semuanya Teman-teman, dengan kita senang mau hati melanjutkan sekolah ibadah minggunya. kita mau memuji Tuhan. Teman-teman bisa kembali duduk ya. Kita sama-sama mau memuji Tuhan ya. Duduk dulu ya. Ya, duduk dulu. Terima kasih. Nah, teman-teman, kalau kita mau ikut Tuhan itu, kita tidak boleh dengan terpaksa. Teman-teman tahu nggak, di antara begitu banyak orang di dunia ini, Tuhan itu memanggil kita untuk percaya dan juga untuk beribadah kepada Tuhan seperti sekarang ini. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan dengan senang hati karena kita cinta Tuhan. Ayo sama-sama kita bernyanyi, ku mau ikut, ku mau ikut. Ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ayo sekali lagi, ku mau ikut. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita sambil kita mau menyanyikan lagu. Biar anak-anak datang kepadaku. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Hai, Shalom anak-anak Komisi Anak Taman Firdaus. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah menyembah Tuhan. Tema pada hari ini 13 Juni 2021 ialah
God is calling. Tuhan memanggil kita. Will you answer? Apakah jawabmu? Terambil dari kitab Yehezkiel pasal 2 dan pasal 3. Sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami masih dapat beribadah sekalipun melalui live streaming dan online. Tuhan berkati supaya kami mengerti dan kami belajar taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga anak-anak di rumah masing-masing dan juga seluruh sarana prasarana yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, seperti tadi yang Loselina sudah sebut, kita akan belajar dari panggilan Yehezkiel. Wah, enggak pernah tahu kan Yehezkiel itu seperti apa? Ini dia. Nah, ini adalah Nabi Yehezkiel. Ini adalah Bapak Yehezkiel. Yehezkiel itu terdapat di dalam Perjanjian Lama. Salah satu daripada nabi-nabi besar karena pasalnya banyak, ayat-ayatnya juga banyak. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Bapak ini namanya Yehezkiel. Dari Yehezkiel pasal 2 dan 3. Siapa dia? Anak-anak yang dicintai Tuhan, Nabi Yehezkiel adalah nabi Yahudi yang bernubuat pada masa pembuangan sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Nah, Nabi Yehezkiel ini menegur, nanti kita perhatikan ya, menasehati dan menghiburkan bangsa Israel dalam pembuangan. Siapa dia? Nabi Yehezkiel adalah anak Buzi, berasal dari keturunan imam. Jadi yang pasti dia seorang imam, dia seorang nabi. Nah, apa yang terjadi? Yuk kita perhatikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 3 berkata demikian. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, kata Tuhan Allah, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, kata Tuhan Allah. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga." Lanjut ayat yang keempat. "Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Allah." Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar panggilan Yehezkiel. Yehezkiel dipanggil oleh Allah. Yehezkiel diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, jadi Allah yang memanggil Nabi Yehezkiel, bukan panggilan manusia, bukan maunya manusia, tetapi panggilan Allah kepada Yehezkiel. Allah sendiri yang memanggil Yehezkiel. Ayat 3 dan ayat keempat dikatakan kepada siapa? Yehezkiel itu dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara, yaitu kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak tahu inilah bangsa Israel. Banyak orangnya. Berapa loh jumlahnya? Kurang lebih 12
2 juta orang. Wih, banyak ya, perhatikan. Kita tidak bisa hitung itu orang-orang di dalam gambarnya loh Selina. Tapi kurang lebih 2 juta orang. 2 juta nolnya berapa? 6. Ya betul, 100 buat anak-anak yang di rumah ya. 2, 0, 0, 0, 0, 0. Wih, wake ya. Nah, kita mau belajar. Kalau tadi kita sudah tahu siapa itu Nabi Yeskiel yang dipanggil, yang diutus oleh Allah. Sekarang kita mau belajar bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Kok enggak bangsa-bangsa yang lain? Banyak toh bangsa di dalam dunia ini, tetapi Allah memilih bangsa Israel. Firman Tuhan tadi berkata, bangsa Israel itu bangsa pemberontak. Wih, bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, tegar hati. Lebih-lebih lagi, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk? Menangi dewe, merasa diri paling benar, ndak mau ditegur, ndak mau dinasehati, itu namanya tegar tengkuk. Dan ternyata Yeskiel diutus, dipanggil oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa yang seperti ini. Bangsa yang memberontak terhadap Allah, bangsa yang keras kepala, tegar hati, tegar tengkuk. Tapi Tuhan berkata kepada Nabi Yeskiel, "Ndak perlu takut, ndak perlu khawatir, karena akulah yang mengutus engkau, akulah yang memanggil engkau." Tandanya apa anak-anak kalau Nabi Yeskiel dipanggil oleh Allah dan Nabi Yeskiel berkata, "Ya, aku bersedia Tuhan, karena engkau yang mengutus dan memanggil aku." Anak-anak, lebih lanjut firman Tuhan berkata kepada kita ya. Yeskiel pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Selina buka Alkitab dulu ya. Kita mau lihat ya. Di sana Nabi Yeskiel diberikan sebuah gulungan kitab. Dan firman Tuhan berkata, "Mari pergilah, temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak." Nah, di sana dibentangkan di hadapan Nabi Yeskiel gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu berisi nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintian. Dan setelah itu anak-anak, Nabi Yeskiel diutus oleh Allah untuk makan gulungan kitab itu. Wow, gulungan kitab itu disuruh makan. Yeskiel disuruh makan. Dan ketika dimakan oleh Nabi Yeskiel gulungan kitab itu, anak-anak tahu firman Tuhan berkata, rasanya manis seperti madu. Wah, Yeskiel sungguh tercelik mata rohaninya. Dia tidak takut lagi. Dia dengan segenap hati dia berkata, "Aku siap Tuhan untuk melayani engkau." Nah anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Yeskiel ini? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, panggilan Yeskiel ini menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memanggil Yeskiel. Tadi Selina katakan bukan manusia yang memanggil Yeskiel, tetapi Tuhan Allah sendiri. Dan kalau Tuhan Allah sendiri sudah memanggil manusia ataupun Yeskiel, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Yang kedua, Tuhan yang memanggil, maka Tuhan pula yang menyertai dan memampukan Yeskiel. Yang dihadapi sebuah bangsa yang tegar tengkuk, yang pemberontak, yang berdosa, yang berbuat jahat, tetapi Tuhan yang menyertai dan memampukan Yeskiel.
Lalu apa hubungannya untuk dengan kita? Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita, siapapun kita, anak-anak yang ada di rumah sedang beribadah. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita dipanggil menjadi anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat beribadah. Setiap minggu jam 10 pagi, jangan lakukan apapun, tapi siapkan hatimu, siapkan dirimu. Sudah mandi kan? Ya, sudah cantik, sudah cakep gitu ya. Sudah gosok gigi. Jangan pakai baby doll, jangan pakai baju tidur, tapi pakai baju yang rapi. Siapkan handphonemu, siapkan laptopmu, siapkan gadgetmu sebagai sarana prasarana kita beribadah. Fokus ketika diajak memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Sekalipun di mute ya, supaya tidak mengganggu, tidak balapan-balapan. Tapi nyanyi di rumah dengan semangat gitu ya. Ketika berdoa juga berdoa. Ya, kami guru-guru sekolah minggu tidak ngerti yang kamu lakukan. Tapi ingat, ada Tuhan yang kamu sembah. Ada Tuhan yang maha tahu, mengerti apa yang kamu lakukan. Jadi taat beribadah. Tidak cuma taat beribadah, hari lepas hari tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap baca firman Tuhan ya. Jurnalnya masih ada kan? Yuk lanjut. Anak-anak kita ini butuh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak butuh makan? Ya. Sudah makan? Belum mungkin, tidak apa-apa. Setelah ibadah ini selesai, anak-anak bisa makan. Tapi tiap hari harus baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, berdoa, taat kepada Tuhan. Juga taat kepada orang tua. Gak boleh memberontak, gak boleh melawan. Ya, belajar taat kepada firman Tuhan dan juga menjauhi larangan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan yang TOP, yang top, yang baik. Belajar taat kepada Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita yang menjadi ayat hafalan kita. Anak-anak hafalkan ya. Lalu sesudah itu di video bisa setor kepada lose-losenya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia, yaitu Tuhan yang memanggil kamu, yang memanggil kita, loh Selina dan anak-anak adalah setia. Tuhan, ia juga yang akan menggenapinya. Loh Selina ulangi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Nah anak-anak, Tuhan yang memanggil kita itu setia. Dan Tuhan juga yang akan menggenapinya. Jadi Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ngerti? Yuk. Kita akan menutup seluruh rangkaian firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memanggil Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel untuk memberitakan firman-Mu, untuk mengingatkan mereka menjauhi dosa, berbalik daripada hidup mereka yang lama, yang memberontak, yang tegar tengkuk, yang tegar hati dan keras kepala. Tapi biarlah mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Engkau memanggil kami supaya kami juga memberitakan kepada orang-orang sekitar kami yang masih belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Mereka yang hidup dalam dosa mereka,
Tuhan memanggil kami untuk kami mengingatkan mereka, untuk mereka berbalik daripada dosa mereka dan percaya kepada Tuhan. Engkau panggil kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan teman-teman jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafal dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk SOAP-nya dikerjakan ya. Nah, Losa, dalam minggu ini teman-teman kita juga ada yang berulang tahun. Yang pertama ada Jesselyn, tanggal 9 Juni. Ya, Kemudian selamat ini, ulang Losa. tahun Jesselyn. Terus ada Elvano. Tanggal 11 Juni. Ya, selamat ulang tahun juga Dan Elvano. ada juga Caroline Joyce, tanggal 12 Juni. Teman-teman selamat ulang tahun ya. Tuhan Ya. Yesus memberkati kalian semua. Nah sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Teman-teman bisa menitipkan persembahannya kepada papa mama kalian. Atau bisa ditransfer di rekening gereja. Yuk kita mau nyanyikan Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Nah teman-teman, ayo sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama ini. Kami mempersembahkan ini Tuhan, Tuhan berkati persembahan kami sehingga dapat berguna untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati Papa, Mama kami dalam pekerjaan mereka supaya ke depan kami pun bisa terus memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau berikan umur yang panjang, Tuhan juga berikan hikmat Tuhan, Tuhan berikan kerohanian yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin semangat untuk beribadah kepada Tuhan, diberikan kecerdasan, kepintaran, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ayo semuanya silakan berdiri, kita akan memujikan doksologi dan nanti doa berkat disampaikan oleh Loselina.
Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Anak-anak, mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau kami masih dapat hidup sampai hari ini, semuanya semata-mata kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkatilah seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, seluruh aktivitas kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus kami di tengah orang-orang sekeliling kami, supaya hidup kami jadi saksi, jadi berkat bagi mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.